Assalamualaikum Pak Doni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat Pak Doni. Pak Doni, kita mau ngobrol apa nih hari ini? Iya, Ibu. Yang kita bicarakan untuk apa ya? Mindset guru-guru, ya, guru-guru terhadap semua program dan budaya sekolah. Mindset guru-guru terhadap semua program yang ada di sekolah. Iya, Ibu. Iya. Pak Doni punya rencana apa untuk mindset ini? Ya, rencana saya sesuai dengan program saya menginginkan adanya penyamaan persepsi gitu. Jadi setiap program kalau sudah disusun pun dalam RKAS gitu ya. Tapi kalau tidak adanya penyamaan mindset, sepertinya hasilnya ya kurang maksimal gitu. Ya, jadi persamaan mindset untuk seluruh guru-guru ya Pak Doni ya. Iya, Ibu. Kira-kira apa yang diinginkan Pak Doni setelah kita ngobrol ini terhadap mindset guru-guru tersebut? Iya, Ibu, terima kasih. Jadi yang saya harapkan adalah setiap ada program, setiap ada budaya-budaya yang baik, ya kita harus menerapkan inquiry apresiatif ya, Bu ya. Ya, jadi harus pola pikir milenial yang dikondisikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman gitu, Ibu. Apa di tempat jadi, Pak Don ya, ya Ibu, baik. Apa yang mendasari Pak Doni ingin merubah mindset teman-teman? Ya Ibu, jadi masih adanya pola pikir kolonial gitu ya, mindset kolonial. Ya mungkin kalau kalau diidentifikasi nanti ke arahnya bahwa berpengaruh juga terhadap budaya yang mereka alami dari pola pengasuhan ya. Mungkin ya Bu, berpengaruh. Mindset kolonial seperti apa sih Pak yang ada di yang Pak Doni maksud ini seperti apa ya mindsetnya ini? Jadi pola pikir kan kalau kita itu kalau pola pikir milenial kan yang praktis, tidak rumit gitu ya. Jadi maksudnya kalau yang kolonial itu kan ya memang secara ya seperti secara birokrasi gitu ya Bu ya. Birokrasi itu kan itu tadi terlalu banyak alurnya gitu, banyak tidak praktis gitu ya. Tapi kadang-kadang ada pola-pola sikap yang ya kurang sesuai dengan budaya yang baik gitu. Jadi Pak Doni menginginkan dari guru-guru ini nanti memiliki mindset yang lebih lebih simpel ya, lebih simpel, tidak terlalu ribet dengan birokrasi ya. Ya maksudnya kaku dan tidak kaku tapi fleksibel gitu ya Bu ya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Baik. Terima kasih Pak Doni. Nah, kira-kira menurut Pak Doni, apakah Pak Doni memiliki kesempatan untuk memunculkan atau merubah paradigma teman-teman Pak Doni agar menjadi sejalan dengan Pak Doni? Ya tentunya memang. Kira-kira kesempatannya ada enggak? Gitu? Ya kesempatannya ada Ibu. Ya. Kesempatannya ini seperti apa Pak Doni? Ya dengan pola-pola ya diawali dari kita sendiri, pola keteladanan gitu ya Ibu. Jadi pola keteladanan ya kalau tanpa adanya pola keteladanan mungkin tidak akan muncul budaya yang diharapkan gitu ya Bu. Ya berarti Pak Doni di sini ingin memunculkan keteladanan agar teman-teman Pak Doni memiliki persepsi yang sama, pola pikir yang sama, begitu ya Pak Doni?
Iya, meskipun pola pikir itu kita tidak bisa menyamakan, tapi intinya Ah, ya ketika ada suatu program yang arahnya untuk kepentingan bersama gitu ya Bu ya, sesuai dengan visi dan misi, tapi itulah kita perlu adanya mindset gitu ya, eh, penyamaan, penyatuan frekuensi gitu ya Bu. iya. Kalau dilihat tadi Pak Doni ini memiliki peluang yang besar ya untuk menyamakan mindset teman-teman Pak Doni di sini dengan keteladanan, berarti itu Pak Doni sudah ingin mencontohkan ya Pak Doni ya. Kira-kira untuk skalanya Pak Doni ada di posisi sana. Kira-kira Pak Doni ini memiliki skala berapa kalau kita ambil skala 1 sampai 10, Pak Doni ada di titik mana? Di antara skala 7 sampai 8 Ibu. Di 7, 8. Artinya Pak Doni kliknya tinggal sedikit lagi ya Pak Doni ya. Ya, diharapkan dengan adanya penyatuan persepsi mindset itu, nah mungkin diharapkan saya akan naik ke skala 9 ya ke 10 gitu. Baik. Uh, kalau tadi Pak Doni sudah memiliki skala sampai 8, artinya Pak Doni ini mempunyai apa namanya, keyakinan yang penuh ya Pak Doni bahwa insya Allah dapat ya, Ya, Ibu. untuk mencapai ke arah sana. Nah Pak Doni punya rencana untuk atau program untuk mengarah ke perbaikan mindset ini, untuk menyamakan mindset teman-teman ini, punya rencana? Ya, rencana saya didasari terinspirasi dari gerakan disiplin nasional Ibu 19 Mei 98 ya. Tapi bukan ke arah disiplinnya, karena kita ke arah mindset, mungkin perlu adanya di sekolah itu tidak hanya gerakan literasi, tapi perlu adanya gerakan mindset sekolah GMS gitu ya Bu. Gerakan mindset sekolah untuk level guru maupun gerakan mindset sekolah untuk level orang tua gitu Ibu. Oh ya. Jadi Pak Doni tidak hanya ke guru dong kalau begitu. Untuk sementara ini ke guru dulu. Jadi kalau sudah adanya warga sekolah kan memang pusat pendidikan itu kan guru, orang tua dan sekolah ya. Jadi ya memang dimulai dari gurunya berkolaborasi dengan orang tua gitu. Jadi insya Allah dengan adanya gerakan mindset sekolah ya, apalagi ya kalau dibumikan lah ya, mungkin akan bermanfaat bagi khususnya sekolah saya sendiri maupun Sudin JT1, DKI maupun Indonesia. Terima kasih Ibu. Baik Pak Doni, berarti Pak Doni di sini ingin rencananya untuk menyatukan persepsi, menyatukan mindset ya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Pak Doni ini dengan gerakan mindset sekolah ya Pak Doni ya. Yang paling prioritas dari gerakan ini mana dulu Pak? Yang mau dibenahin apanya dulu nih Pak? Yang dibenahi adalah adanya pola pikir yang inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif. Ya, inquiry apresiatif, bahwa segala sesuatu itu jangan dijadikan sebagai masalah gitu ya Bu ya. Jadi jadikan aset ya. Jadi insya Allah apa yang kita niatkan tercapai. Ya. Berarti Pak Doni sudah mulai muncul ya Pak Doni di sini dengan inquiry apresiatifnya, berarti nanti Pak Doni di sana akan memunculkan inquiry apresiatif dari teman-teman. Jadi teman-teman yang tadi disampaikan Pak Doni ini adalah aset ya Pak Doni ya. Iya Ibu. Jadi mindset itu harus dimulai dengan adanya ya kita tidak bosan-bosan memberikan pemahaman tentang inquiry apresiatif dalam segala hal. Baik, Pak Doni, kalau misalnya tadi Pak Doni nih sudah bergerak untuk sudah mulai melaksanakan programnya, menurut Pak Doni ada nggak sih kendala-kendalanya nanti? Kendalanya ada Ibu, sudah pasti ada.
Ada ya. Kira-kira mengatasi kendala ini bagaimana Pak Doni? Ya, mengatasi kendalanya ya dibuatkan rencana Ibu. Rencana tindak lanjut ya, kebetulan untuk terjadwal tanggal 3 ada pendampingan. Nah, dalam kesempatan itulah kita coba untuk menyamakan persepsi dengan melibatkan saya ya pendamping pengajar praktik dan kepala sekolah. Baik. Ini nanti untuk tindak lanjut agar tetap masih dalam satu rel ya Pak Doni ya. Jadi tidak keluar dari rel untuk mengatasi solusi dari gangguan-gangguan yang mungkin nanti akan keluar dari apa yang menjadi rencana. Pak Doni akan menyatukan persepsinya nanti di tanggal 3 Oktober gitu ya Pak Doni ya? Iya, dengan cara sosialisasi. Sosialisasi, baik. Pak Doni, kalau Pak Doni tadi sudah akan sosialisasi dengan inquiry apresiatifnya tadi dimunculkan di teman-teman sudah terwujud misalnya. Komitmen dari Pak Doni terhadap aksinya Pak Doni ini kan nanti apa ya, khawatirnya tadi kalau tidak kita kawal terus gitu ya, ini akan keluar lagi. Nah, berarti Pak Doni di sini memiliki apa namanya ya, komitmen Pak Doni terhadap rencana tadi Pak Doni, kira-kira apa Pak Don? Iya Ibu, jadi dengan cara gerakan tadi, mindset sekolah. Berarti dan saya punya cita-cita Ibu. Oh iya, apa cita-cita Pak Doni? Cita-cita dalam arti saya pernah berbicara kepada kepala sekolah bahwa alangkah baiknya kalau sekolah itu ada laboratorium ketahanan sekolah gitu ya Bu. Jadi kalau di Lemhanas itu Bu ada laboratorium ketahanan nasional. Nah, kalau di sekolah itu ada laboratorium ketahanan sekolah, jadi setiap kendala-kendala yang ada, permasalahan-permasalahan ada, nah itu solusinya bisa dicari melalui itu. Tapi ya apalah artinya kalau hanya sekedar ide tanpa kita terus ya membumikan gitu ya Bu ya. Iya, berarti khususnya di CKP kita ini ya Bu. Ya, ya berarti Pak Doni di sini visioner banget ya Pak Doni ya. Karena tadi di GMS Pak Doni ingin ada gerakan mindset sekolah untuk wadahnya Pak Doni perlu nanti untuk tempat ya, berarti perlu tempat-tempatnya itu adalah laboratorium ketahanan sekolah. Pak Doni yang dapat membantu untuk menjaga komitmen tadi. Kalau sudah terjadi nih mindset-nya teman-teman sudah sejalan, sudah seperti apa yang Pak Doni mau, kira-kira perlu nggak sih Pak Doni pendamping atau orang yang ikut mengontrol gitu loh Pak Don untuk kegiatan ini, kira-kira ada nggak? Ya, untuk skala awal gitu ya Bu ya, saya melibatkan yaitu PP tadi, PP dan kepala sekolah gitu ya. Ya. Untuk skala awal gitu ya. Untuk awal ya. Ya, mungkin lebih bagusnya lagi dengan dibuatkan semacam kesepakatan sekolah ya. Kalau dalam ini kan ibaratnya semacam fakta integritas ya Bu ya. Tapi kalau fakta integritas kan skupnya terlalu ini ya. Jadi mungkin ada kesepakatan sekolah ya, kesepakatan mindset sekolah gitu. Kesepakatan mindset sekolah. Jadi ya, ini jadi ada melalui gerakan tapi harus ada kesepakatan mindset sekolah. Baik Pak Doni, sepertinya sudah terjawab ya yang tadi menjadi keinginan Pak Doni. Pak Doni di sini ingin menyatukan mindset pandangan ya Pak Doni, pandangan yang dari tadi Pak Doni sampaikan dari kolonial menjadi milenial, karena masih ada beberapa yang di sana milenial kolonial ya Pak Doni ya. Pak Doni di sini ingin menunjukkan dengan keteladanan Pak Doni, nanti Pak Doni akan melaksanakan aksi Pak Doni dengan GMS-nya yang insya Allah akan Pak Doni laksanakan tanggal 3 Oktober bersama PP ya Pak Doni ya. Di sini
Pak Doni ingin memunculkan inquiry apresiatif dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Dan cita-cita Pak Doni mudah-mudahan tercapai kalau di sekolah Pak Doni nanti akan ada laboratorium ketahanan sekolah. Ya Pak Doni ya. Mudah-mudahan berhasil Pak Doni. Sukses Ya, selalu Bu. Pak Doni. Terima kasih untuk hari Bu. ini. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu.